Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam pembelajaran sistem pengukuran listrik, saya akan menyampaikan materi tentang meter kWh. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini adalah dasar hukum, pedoman pengujian daya dan energi, segitiga daya, konstruksi meter kWh statis, pengujian meter kWh, dan latihan soal. Adapun dasar hukum yang mendasari meter kWh merupakan UTTP yang wajib tera dan tera ulang adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal. Yang kedua, Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1988, serta Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang syarat teknis meter kWh. Serta diperkuat dengan dasar hukum ketenagalistrikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa PLN sebagai penyedia listrik memiliki peranan dalam pembangunan nasional. Serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum untuk perlindungan pada konsumen. Pedoman pengujian meter kWh pada dasarnya menggunakan standar internasional, di mana di Indonesia menggunakan standar PLN. Standar PLN mengacu kepada standar IEC, yaitu International Electricity Commission. Di antaranya yaitu IEC 62053/22 tahun 2003 menjelaskan tentang prosedur atau pengujian meter statis untuk energi aktif kelas 0,2 dan 0,5. Sedangkan untuk standar IEC 62053/21 tahun 2003 juga menjelaskan tentang pengujian meter statis untuk energi aktif kelas 1 dan 2. Untuk IEC 62055/51/2007/05 di sana menjelaskan tentang prosedur STS atau standar sistem spesifikasi, di mana di situ adalah merupakan suatu protokol pesan yang secure, aman, dan rahasia. Untuk IEC 6205/2/11/2003 menjelaskan tentang pengujian, bagaimana pengkondisian untuk pengujian meter listrik. Sedangkan IEC 62053/21/2003 itu menjelaskan pengujian meter kWh untuk pertukaran data dalam pembacaan serta tarif dan pengontrolan beban. Nah, kalian bisa lihat tempat pengubuhan tanda tera. Di sini ada dua cover bagian atas dan cover bagian bawah. Untuk bagian bawah itu covernya untuk terminal, yaitu disegel oleh PLN. Sedangkan untuk cover bagian atas itu cover miliknya Meteorologi Legal, yaitu di situ ada tanda jaminan dan tanda lemping sah, tanda daerah, dan pegawai berhak. Daya dan energi. Kita tahu semuanya daya merupakan rata-rata kerja yang dilakukan atau merupakan suatu turunan dari perubahan energi per perubahan muatan. Dengan kata lain bahwa daya atau P sama dengan perkalian antara tegangan dan arus. Sedangkan untuk energi merupakan jumlah kerja yang mampu dilakukan oleh sistem. Dengan kata lain bahwa E sama dengan perkalian daya terhadap waktu. Sehingga kalau diturunkan ya daya dan energi, maka energi itu saya dapatkan adalah perkalian antara tegangan arus dan waktu.
Daya ada 3. Yang pertama daya aktif dengan satuan watt, yaitu merupakan daya nyata. Untuk daya reaktif, lambangnya Ki, dengan satuannya var, merupakan daya yang memiliki beban, baik itu bersifat induktif ataupun bersifat kapasitif. Daya apparence atau S dengan satuan volt ampere merupakan daya hasil perkalian vektor daya aktif dengan daya reaktif atau daya tampak. Kalian bisa lihat segitiga daya, P adalah bagian horizontal, di mana P sama dengan VI kali cos theta, sedangkan Q adalah bagian vertikal, yaitu V dikali I dikali sin theta, sedangkan S, ya, S di sini adalah perkalian antara V dan I. Nah, di sini adalah sudut cos pi-nya atau faktor daya. Sehingga faktor daya bisa kita turunkan dari persamaan daya aktif dibagi daya apparence atau daya nyata. Daya itu terbagi atas 3. Ada daya aktif, yaitu disebut dengan P, merupakan daya nyata dengan satuan watt. Daya reaktif atau Q merupakan daya yang dipengaruhi oleh beban bersifat induktif atau bersifat kapasitif dengan satuan var, volt ampere reaktif. Selanjutnya daya apparence atau daya semu merupakan daya hasil perkalian vektor antara daya aktif dengan daya reaktif, di mana satuannya adalah volt dikali ampere, VA. Kalau kita lihat segitiga daya untuk P itu berada di sumbu X, ya, atau garis horizontal, P sama dengan VI dikali cos theta, sedangkan untuk daya reaktif berada di sumbu vertikal, Q sama dengan V dikali I dikali sin theta. Sedangkan S merupakan perkalian vektor, ya, antara P dan Q. S sama dengan V dikali I. Sehingga kita bisa menghitung faktor daya merupakan pembagian antara daya aktif dibagi dengan daya semu. Itu adalah cos theta. Sedangkan untuk pengukuran, kalian bisa melihat bahwa pengukuran daya itu adalah pengukuran antara volt dan ampere. Volt itu diukur secara paralel, sedangkan ampermeter diukur secara seri. Gambarnya seperti ini. Beban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu beban bersifat resistif, beban bersifat induktif, dan beban bersifat kapasitif. Untuk resistif, kalau kita melihat fasor, maka volt dan ampernya sepasang. Jadi, fasornya antara volt dan ampere itu satu fasa. Sedangkan untuk beban induktif, antara volt dan ampere itu berbeda fasa. Artinya, I tertinggal terhadap V atau I lagging terhadap V. Kalau dilihat dari referensinya volt V. Sedangkan untuk kapasitif adalah I-nya mendahului V. Ya, arus mendahului tegangan. I leading terhadap V. Bagaimana dengan faktor daya? Kita lihat di segitiga daya, faktor daya untuk beban resistif itu theta sama dengan 0. Kalau faktor dayanya cos theta sama dengan 1. Gitu ya. Artinya antara P dan S itu berhimpit. Sedangkan untuk beban induktif, ternyata ada sudut yang terbentuk dari faktor sifat induktifnya, yaitu ini ya, P, ini Q-nya.
Jadi besar Q-nya itu tergantung sudut fasa atau beda fasa antara tegangan dan arus. Sedangkan untuk kapasitif, kita lihat bahwa antara P dan Q-nya juga ada beda fasa. Ya. Kita lihat di sini sudut tetanya yang terbentuk adalah ke bawah, Q-nya ke bawah. Jadi sehingga S-nya berada di posisi bawah. Jika dilihat sinyal tegangan dan arus, maka beban yang bersifat resistif itu sepasang. Ya, ini sepasang. Sedangkan untuk beban induktif itu tegangan itu akan mendahului dari arus inti. Sedangkan arus tertinggal dari tegangan. Untuk beban kapasitif, tegangannya tertinggal atau arusnya mendahului, arus leading terhadap tegangan. Nah, dari ketiga beban tersebut, beban yang sangat ideal itu adalah beban resistif. Karena sudut atau beda fasanya sama dengan 0. Sehingga cos theta itu adalah 1. Jika cos theta-nya mendekati nilai 0 atau tidak sama dengan 1, yang terjadi itu adalah rugi-rugi energi di jaringan. Sehingga mengakibatkan pembangkit listrik atau generator yang ada di PLN akan mengalami kerusakan. Meter kWh untuk rumah tangga tidak dihitung nilai faktor reaktifnya atau daya reaktif. Cos theta-nya tidak dihitung. Kenapa? Karena beban yang ada di rumah tangga, beban induktifnya sangat kecil, ya, sekitar di atas 0,7. Sedangkan untuk beban yang di industri, karena dia banyak bersifat induktif, ya, sehingga PLN menghitung nilai daya reaktifnya. Di industri, yang dihitung itu tidak hanya saja daya aktif, tetapi daya reaktif. Tetapi untuk rumah tangga, hanya daya aktifnya saja. Pada tabel, kalian bisa melihat satuan turunan untuk besaran listrik, yaitu ada arus, tegangan, tahanan, induktansi, kapasitansi, daya semu, daya aktif, daya reaktif, energi reaktif, faktor daya, dan frekuensi.